Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mahatma Firzatullah Satria Wardana dari ilmu kelautansi dengan NIM 260 401 201 40158 dari kelompok 6 Praktikum Sistem Informasi Geografis. Di sini saya akan memaparkan tentang materi Praktikum Sistem Informasi Geografis. Nah, dalam praktikum ini kita mempelajari 4 modul. Modul pertama tentang pengenalan penginderaan jauh dan komposit band. Modul kedua registrasi, digitasi, dan klip. Modul ketiga interpolasi kriging pada pemetaan SPL atau suhu permukaan laut dan klorofil A. Dan modul terakhir atau modul 4 tentang batimetri dan kartografi digital. Kita akan membahas modul pertama terlebih dahulu dengan judul pengenalan penginderaan jauh dan komposit band. Penginderaan jauh itu apa? Suatu metode untuk memperoleh informasi tentang suatu objek atau fenomena geografis melalui analisis data yang diperoleh dari sensor. Kemudian tujuan penginderaan jauh ini dalam dunia kelautan untuk penelitian penutupan terumbu karang, mengetahui penyebaran vegetasi mangrove, mengetahui bentuk dan topografi pantai dan sebagainya. Untuk penginderaan jauh ini kita menggunakan 2 software. Yang pertama itu software Google Earth Pro, merupakan aplikasi geospasial yang menampilkan bumi secara virtual untuk menganalisis atau merekam data geografis. Software selanjutnya itu ArcGIS, yaitu teknologi yang menangani bidang geografis yang memiliki kemampuan dalam memvisualisasikan data spasial berikut atributnya seperti memodifikasi bentuk, warna, ukuran, dan simbol. Nah, dalam penginderaan jauh ini kita menggunakan satelit Sentinel. Satelit Sentinel sendiri terbagi menjadi 3. Yang pertama itu Sentinel 1A dan 1B, di mana menyediakan citra radar untuk layanan darat dan laut. Kemudian ada Sentinel 2A dan 2B, menyediakan citra optik resolusi tinggi seperti citra vegetasi dan tutupan lahan. Dan terakhir Sentinel 3A dan 3B menyediakan data optik radar dan altimetri akurasi tinggi untuk mengukur topografi laut dan SPL. Kemudian ada composite band, yaitu penggabungan spektrum band monokrom yang mewakili 3 warna dasar, yaitu merah, hijau, dan biru. Composite band dalam Sentinel 2A dapat digunakan untuk memunculkan hasil batimetri. Selanjutnya modul 2 dengan judul registrasi, digitasi, dan klip. Registrasi peta itu apa? Proses transformasi koordinat dari data yang awalnya belum memiliki koordinat menjadi citra yang benar dan akan memiliki koordinat. Kemudian digitasi peta, proses konversi data analog meliputi objek yang ada dalam peta ke dalam format digital. Nah, proses digitasi itu dilakukan dengan 3 cara, yaitu digitasi point, polyline, dan polygon. Terakhir itu klip peta, itu teknik geoprocessing melalui software ArcGIS untuk menghasilkan peta dengan lebih fokus pada suatu wilayah tertentu. Nah, software yang digunakan itu standar, yaitu Google Earth Pro dan ArcGIS. Berikut merupakan hasil contoh dari registrasi peta seperti yang bawah ini. Ini merupakan registrasi peta Fakultas Kesehatan Masyarakat Undip. Kemudian ini hasil digitasi peta Fakultas Kesehatan Masyarakat Undip. Kemudian ini hasil klip peta dari Kecamatan Tembalang. Kita beralih ke modul 3 tentang interpolasi kriging pada pemetaan klorofil A dan SPL. Interpolasi itu apa? Proses dalam mengisi kekosongan data dengan metode tertentu dari suatu kumpulan data untuk menghasilkan sebaran yang kontinu. Nah, interpolasi ini terbagi menjadi 4. Yang pertama interpolasi spline, interpolasi inverse distance weighted atau IDW. Yang ketiga interpolasi kriging, dan terakhir interpolasi natural neighbor. Nah, pada praktikum kali ini kita mempelajari tentang interpolasi kriging. Interpolasi kriging itu digunakan untuk menghasilkan prediksi atau estimasi yang tak bias. Proses interpolasi ini memiliki tingkat kesalahan yang kecil dibanding interpolasi lainnya. Kemudian klorofil A dan suhu permukaan laut atau SPL.
Klorofil A itu pigmen fotosintesis yang paling penting bagi organisme yang ada di perairan. Sebaran klorofil A di suatu wilayah perairan akan diidentifikasi pada praktikum ini. Kemudian suhu permukaan laut atau SPL itu komponen yang dapat mengendalikan cuaca dan iklim pada suatu wilayah. Sebaran suhu permukaan wilayah laut akan diperoleh dan diidentifikasi pada praktikum ini. Nah, untuk software untuk mengetahui peta sebaran klorofil A dan SPL ini, kita menggunakan software CIDAS dan ArcGIS. Yang berikut contohnya nih, peta sebaran klorofil A pada Selat Sunda bulan Agustus 2021. Nah, ini peta sebaran suhu permukaan laut di Selat Sunda bulan Agustus 2021. Kemudian modul 4 kita mempelajari tentang batimetri dan kartografi digital. Batimetri itu apa? Sistem pengukuran dan pemetaan topografi wilayah perairan. Peta batimetri akan menghasilkan kedalaman suatu wilayah perairan. Kemudian kartografi merupakan ilmu yang mempelajari tentang peta, dimulai dari pengumpulan data, pengolahan, simbolisasi, penggambaran, analisis, sampai interpretasi peta. Dalam pembuatan batimetri dan kartografi ini, kita menggunakan interpolasi topo to raster. Topo to raster itu apa? Interpolasi yang dirancang untuk mengetahui nilai ketinggian dari input data yang ada dan karakteristik ketinggian permukaan yang diketahui. Berikut contoh dari peta batimetri dan kartografi. Yang sebelah kiri ini peta batimetri dari perairan Teluk Awur. Yang sebelah kanan peta kartografi perairan Teluk Awur. Peta kartografi ini ditampilkan mengenai kedalaman dari perairan tersebut. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Semoga materi tersebut dapat bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.